Eh, Halo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Mulyana dengan NIM 1202210151 adalah mahasiswa Sistem Informasi jurusan Sistem Informasi dari Telkom University angkatan 2022, 2021 sampai 2022. Nah, di sini saya ingin mengulas sedikit tentang hasil codingan, mungkin hasil codingan untuk program quiz yang saya buat di sini adalah bentuknya adalah quiz. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit dari beberapa codingan sini ya. Dimulai dari saya menggunakan Tekinter. Jadi saya import semuanya dari Tekinter menggunakan fungsi ini. Lalu ada yang namanya import kotak pesannya, message box dari Tekinter. Jadi untuk nanti di quiznya ada message boxnya, ada kotak box untuk mengisi pesan. Nah, di sini ada import JSON untuk menggunakan file JSON untuk data yang dimasukkan nanti. Karena saya di sini memasukkan data pertanyaan-pertanyaan untuk kuisnya dan jawaban-jawaban dari kuisnya serta opsi-opsi dari nanti jawabannya kuisnya. Karena kuis yang saya gunakan adalah kuis yang saya tampilkan adalah kuis multiple choice. Jadi di sini kita menggunakan JSON. JSON ini kayak singkatan dari notasi objek JavaScript. Jadi sebenarnya ini notasi dari JavaScript tapi bisa digunakan di Python. Jadi suatu format untuk meringkas pertukaran data komputer. Nah, jadi ada yang namanya kelas. Di sini kelas quiz, saya gunakan kelas quiz. Kelas ini untuk mendefinisikan komponen GUI. Jadi ini adalah metode pertama yang dipanggil ketika suatu objek baru dari kelas dimulai. Dan metode ini untuk mensetel jumlah pertanyaan menjadi 0. Makanya di sini saya untuk answer-nya ini nggak sampai 4, walaupun opsinya ada 4, karena pertanyaannya dihitungnya dari 0, bukan dari 1. Nah, ada self.q underscore number to 0 equals 0 dan memberikan pertanyaan ke fungsi display question untuk diperbarui nanti. Ini adalah fungsi dari self display title dan juga self display question. Jadi untuk memberikan pertanyaan ke fungsi display question untuk diperbarui nanti. Ini untuk opsi selected opt underscore selected ini adalah variabel untuk memegang nilai integer. Jadi yang digunakan untuk dipilih dalam suatu pertanyaan nanti. Ini ada yang namanya self.opts equals self atau sama dengan radio buttons. Nah, di sini untuk menampilkan tombol radio untuk question saat ini dan digunakan untuk opsi tampilan untuk pertanyaan saat ini. Ini ada opsi untuk menampilkan questionnya. Lalu ada untuk menampilkan tombolnya, seperti tombol untuk next dan exit. Ini untuk menampilkannya, dipanggilnya menggunakan fungsi self. Nomor untuk pertanyaannya di sini ada self data size sama dengan question. Dan ini untuk menyimpan penghitung jawaban yang benar, self correct. Jadi untuk jawaban yang benarnya sejauh ini sampai berapa misalnya. Nah, metode ini yang def fungsi ini display result ini untuk menampilkan hasil. Jadi untuk menampilkan hasil yang sudah dihitung, jumlah jawaban yang benar salahnya, kemudian ditampilkan di akhir sebagai kotak pesan. Yang tadi saya masukkan adalah message box. Jadi di tampilan akhirnya nanti ada message box yang pop up, menampilkan hasil si user salah dan benarnya berapa, dan berapa persen nilainya. Mari kita sampai di display result. Nah, ini ada wrong count. Variabelnya saya masukkan wrong count agar ya lebih menjelaskan saja. Self untuk memanggil data size-nya untuk dikurangi yang data yang benar ya. Jadi yang data size dikurangi yang benar untuk menghitung hitungan yang salahnya. Yang benar nih isinya ini, yang salah ini isinya ini. Dan di sini ada fungsi untuk skor, untuk menghitung skornya, yakni yang salah dibagi data size dikalikan 100. Lalu nanti hasilnya itu ditampilkan sebagai persenan. Berapa persen. Ini untuk menampilkan kotak pesannya. Jadi nanti hasilnya apakah benar atau salah.
Dan ini metode untuk mengecek jawaban kita setelah kita klik next. Ini untuk ngecek. Ya. Terus apakah opsi yang dipilih benar ini saya gunakan if dan nanti return jika hasilnya true. Jadi jika opsinya benar, maka hasilnya true. Jika salah ya salah. Sistem akan mendeteknya itu salah. Cara ini digunakan untuk mengecek jawaban dari pertanyaan. Ini ya, untuk fungsi next button terus dipanggil solve. Cara ini digunakan untuk mengecek jawaban dari pertanyaan saat ini dengan memanggil check answer dan pertanyaan no. Jika pertanyaannya benar, itu menambah hitungan 1, dan kemudian tingkatan nomor pertanyaan sebanyak 1. Jadi jika itu yang terakhir, maka pertanyaan memanggil hasil tampilan untuk menampilkan kotak pesan. Karena ini cuma 15 soal, jadi nanti di nomor 15, soal nomor 15, itu nggak akan menambah pertanyaan lagi, melainkan menampilkan message bahwa pertanyaan sudah selesai jika tidak menunjukkan pertanyaan berikutnya. Ini self check answer untuk mengecek apakah jawabannya benar menggunakan fungsi ini. Lalu jika jawabannya benar itu ditambah 1. Ya. Pindah ke pertanyaan berikutnya dengan menambah penghitung question underscore no. Tambah lagi. Lalu ini if self kali q titik q underscore no question number self di self data size self untuk memanggil seperti biasa data size-nya untuk memeriksa apakah ukuran question number-nya sama dengan ukuran data. Jika benar, maka akan ditampilkan skornya. Dan ini ada fungsi untuk menghancurkan GUI agar nanti GUI-nya pindah ke GUI selanjutnya, ke tampilan selanjutnya. Ini untuk menampilkan pertanyaan berikutnya. Ya, self-display question, self-display option. Lalu ini ada subfungsi dev button self. Jadi metode ini untuk menunjukkan 2 tombol di layar. Yang pertama adalah tombol berikutnya, tombol next, yang digunakan untuk pindah ke pertanyaan berikutnya. Lalu ini memiliki properties seperti teks apa yang menunjukkan fungsionalitasnya, ukuran, warna, properti teks yang ditampilkan pada tombol, lalu itu menyebutkan tempat meletakkan tombol di layar. Kedua tombol adalah tombol keluar yang digunakan untuk menutup GUI tanpa menyelesaikan kuis. Ini di sini untuk tombol berikutnya untuk pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini bisa dimodif lagi seperti teksnya nih mau saya ganti selanjutnya misalkan itu bisa, tapi saya lebih suka next karena yang lebih singkat. Terus ini di sini bisa di teksnya bisa backgroundnya warnanya bisa. Jadi ini singkatan saya width ini untuk ukuran, ini untuk background color. Jadi background colornya bisa background, saya lupa singkatannya, mungkin kalau nggak salah background ya, background color. Ini colornya bisa ganti apapun, mau kalian purple atau semacamnya, bahkan bisa navy blue kalau mau spesifik. Ini untuk fontnya, font colornya, foreground gitu kalau nggak salah. Dan ini untuk tipe fontnya mau apa, kamu bisa ganti, Anda bisa ganti Times New Roman. Di sini saya pakai Arial. Terus yang pasti bold untuk dipertegas. Ukuran fontnya bisa diubah sebanyak apapun. Jangan lupakan koma untuk dicantumkan di sininya. Karena ntar kalau misalnya nggak pakai koma, kodenya error. Nah, ini untuk menaruh buttonnya di screen, untuk menaruh tombolnya di screen. Ya, ini untuk ukuran X dan Y-nya itu seperti ya posisinya, diposisikan di sebelah mananya gitu. Ini bisa dimodif lagi kalau mau pas. Dilihat dulu ntar di tampilannya kalau kita dicoba running. Lalu ini ada second buttonnya yang digunakan untuk keluar dari GUI, untuk quit. Ini saya gunakan quit ya karena bisa exit juga sih. Tapi karena exit itu lebih kayak keluar, sama aja sih sebenarnya. Ya sama aja, tapi di sini saya menggunakan quit. Seperti biasa, width, background, font colornya bisa diganti. Ini quit button untuk yang taruh tombol yang tadi, tombol menaruh tombol keluar di layar. Seperti biasa, ini posisinya bisa diganti-ganti lagi.
Lalu ini ada fungsi display option. Ini untuk menampilkan tombol pilihan. Tombol pilihannya, ini metode ini untuk membatalkan pilihan tombol radio di layar. Kemudian digunakan untuk menampilkan opsi yang tersedia untuk saat ini. Pertanyaan yang kami peroleh melalui nomor pertanyaan dan pembaruan masing-masing opsinya untuk pertanyaan tombol radio saat ini. Ini self OPT selected untuk membatalkan memilih opsi. Lalu ini mengulang opsi yang akan ditampilkan di teks radio. Saya menggunakan for in option text segala macam, filenya ditambah satu. Untuk metode display question ya, untuk menunjukkan pertanyaan saat ini di layar. Jadi tadi sudah di set questionnya, ini untuk ditampilkannya. Nah, mengatur properti pertanyaan. Dia bentuk pertanyaannya kita bisa ganti juga nih si apa namanya ukurannya. Jadi kita untuk mengganti ukurannya, fontnya. Ya. Terus ini untuk menempatkan opsi di layar menggunakan fungsi ini. Lalu ini untuk menampilkan judul, display title. Sini titelnya saya pakai Geeks for Geeks Quiz. Ya. Terus dengan ukuran 130, ininya font backgroundnya apa, background colornya bisa diganti. Sekali lagi bisa diganti, font colornya juga. Fontnya juga bisa diganti. Ini untuk menempatkan judul. Agar pas di tengah saya pakai seperti ini. Ya. Nah, metode ini menunjukkan tombol radio. Nah, ini nih, dev radial button. Sama kayak tadi, dev ini untuk menampilkan, sebenarnya menampilkannya itu displaynya ya. Dev ini untuk fungsinya, mendefinisikan fungsinya. Itu juga mengembalikan daftar tombol radio seperti yang kalian bisa baca di sini. Ini queue list untuk memulai daftarnya dari daftar yang opsi yang kosong tentunya. Ini untuk posisi opsi pertama, kita posisikan 150 ya, sesuai nanti di runningnya agar pas. Lalu ada menambahkan opsi ke daftar. Ini ada radio button untuk mengatur properti tombol radio. Ini untuk menampilkan tombol ke daftar, menambahkan tombol ke daftar. Ini untuk menempatkan tombol, ini untuk menambah posisi sumbu Y, posisinya agar lebih tinggi, agar mengukur tingginya, karena X itu vertikal, X itu horizontal, dan Y itu vertikal. Ini untuk membuat window GUI-nya menggunakan Tagiter. Ini untuk ukuran window GUI-nya saya ubah dari originalnya karena saya memiliki pertanyaan yang cukup panjang, jadi saya ubah jadi segini ukurannya. Awalnya tuh cuma 720 kalau nggak salah, 480 bahkan. Tapi karena questionnya saya panjang, saya ubah ukurannya jadi lebih lebar. Ini untuk atur judul jendelanya seperti yang saya buat, yang seperti yang saya belum ubah sebenarnya. Geeks for Geeks Quiz. Artinya masih ini judulnya. Itu judul bisa diganti apapun itu. Ini untuk mendapatkan data dari file JSON. Jadi yang file JSON tadi ini dipanggil semuanya untuk mendapatkan datanya. Ya, nanti question sama answer-nya gak harus kita tulis manual lagi di sini. Ini untuk mengatur pertanyaan, opsi dan jawaban. Ini untuk membuat objek kelas quiz. Ya. Lalu terakhir kita mulai deh GUI-nya menggunakan main loop, fungsi main loop. Sekian yang bisa saya sharing. Saya Fatul Mangulyana dengan NIM 1202210151. Mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah. Kritik dan saran saya selalu terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih seperti ini nih ketika programnya dijalankan. Nih, jadi kalau misalnya saya jawab, jangan nih, lalu ini, nanti di next terus, kita akan mendapatkan skornya dan begini jawabannya. Cukup simpel kan? Jadi ya seperti itu kurang lebih ketika programnya dijalankan. Quiz seperti ini bisa di quit juga tanpa diberi hasilnya tentu saja. Ya, saya tidak akan tahu